Halo teman-teman semua, ini adalah part kedua dari video perjalananku dari Jogja menuju ke Denpasar, Bali menggunakan bus Damri. Untuk part satunya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya, linknya udah aku taruh di sana. Perusahaan otobus milik negara yang membuka jalur baru dan ini jalurnya cukup potensial. Kala itu aku naik ini bisa dibilang perjalanan perdana ya. Jadi ya mungkin masih ada beberapa kekurangan yang akan disempurnakan di kemudian hari. Damri ini memilih jam keberangkatan paling akhir dari Jogja menuju ke Denpasar. Kalau bus-bus lainnya tuh berangkat Jogja sekitar jam 11 ataupun 12 siang ya. Damri ini memilih berangkat jam setengah 3 sore dari Jogja. Dengan kombinasi layanan royal dan berangkat akhir dari Jogja, kira-kira bakal rame penumpangnya nggak ya? Dan kira-kira jam berapa tiba di Denpasar nanti? Langsung aja kalian simak video yang satu ini. Kita lihat bagian atasnya ini khas banget Moro Dadi Prima ya. Lonjong ini, di sini ada hood panelnya kayak gini. Wah, kesannya itu bus kokoh gitu kalau aku lihat kayak gini tuh. Emang stylenya Moro Dadi sih kayak gini. Untuk peletakan posisi chargernya atau colokan listriknya itu lihat nih, unik nih. Dia ada di samping sini loh. Di tembok. Di sini ada, terus di situ juga ada. Tapi yang tengah sini kayaknya nggak dapet deh. Iya nggak dapet teman-teman, jadi harus pinjem yang sebelah sana. Ini peletakan stop kontaknya ini persis kayak BUMN sebelah ya, yang roda baja ya. Atau emang standarnya kendaraan punya negara itu kayak gini teman-teman. Jarak antara situ untuk bangku yang deretan 2 ke belakang ini emang lebih longgar ya, bisa kita lihat nih. Terus di sini juga ada footrestnya nih teman-teman. Jadi udah ada leg rest, udah ada footrestnya juga. Tapi yang belakang sini nggak ada tuh. Nah ini sekarang kita lagi ada di mana ini? Perempatan Prambanan, dekatnya daerah Bogem atau apa gitu loh. Nah ini ada penunggunya nih habis ini. Saat ini kita sedang lewatin kawasan wisata Candi Prambanan ya. Jadi kalau kita lihat dari samping sini, Candi Prambanan akan kelihatan teman-teman. Nah itu dia. Wah, cakep banget. Nah kalau kita udah ngelewatin Prambanan ini, berarti tandanya habis ini kita akan lepas dari Provinsi Jogja dan masuk di Provinsi Jawa Tengah. Nah ini salah satu titik kemacetan. Ini ada exit tol Prambanan teman-teman. Jadi kedepannya kalau mau ke Candi Prambanan, misalkan dari Jakarta, bisa langsung exit tol dari sini. Ini masih proses pembangunan sih. Mungkin tahun depan bisa dibuka deh ini. Nah ini masuk proyek pengerjaan tol Solo Jogja sampai ke Bandara YIA deh. Nah itu jalur keluar tolnya di sini teman-teman nanti. Jadi hari ini tuh penumpangnya cuma 6 teman-teman. Terus 4 di sini ngambilnya di Jogja. Setelah itu yang 2 itu di mana?
Surabaya. Jadi bus ini tuh juga ngambil penumpang di Surabaya. Karena ini penumpangnya tinggal ambil yang Surabaya doang, kita bisa ngerebain ini. Ini nggak rebain maksimal karena dari Jogja sampai Surabaya tuh penumpangnya yang belakang ini pasti nggak ada. Jadi tak mentokin maksimal aja biar kayak setengah sleeper gitu. Kursinya so far enak, cuman satu nih yang mengganjal nih teman-teman. Lihat nih, tak kasih tau habis ini ya. Di unboxing nih cari wong-wong. Lagi. Pertama nih berarti ki. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Ngoncek. Ini kula suwek nggih. Nggih. Nah. Jadi penumpang pertama ternyata gini, bisa unboxing. Kita buang dulu di sampahnya sini. Kita pinggirin dulu. Nah ini teman-teman. Jadi kalau misalkan dengan tinggiku yang 167, ini tuh kalau misalkan kita dinaikin, ini nggak bisa selonjor maksimal sih. Jadi kayak gini. Jadi kalau pengen selonjor, kita harus memposisikan kaki kita dulu. Jadi agak miring gini. Nah ini baru bisa lumayan agak selonjor teman-teman. Itu aja sih, kayaknya yang depan ini terlalu mepet deh ini. Ini ya rasanya bantal leher masih baru nih, empuk gitu, terus ditekan gini baliknya lama, enak. Ini karena di Klaten sama Solo nggak ada penumpang, jadi bus langsung masuk tol Klaten nih teman-teman, langsung turunnya di Surabaya. Dan teman-teman pasti penasaran kan, servis makannya tuh kayak gimana nanti aja deh, kita lihat aja nanti. Ini aku kayaknya mau istirahat dulu, mau tidur dulu nih, enak banget kayak gini, pakai bantal leher yang baru ini, terus rebahin maksimal karena yang belakang emang nggak ada orang. Sekarang kita belok ke kiri, ini adalah tol atau gerbang tol Klaten. Kemarin pas aku nyoba ini ketika pas naik bus City Trans dari dari Jakarta ke Jogja lewat sini, ini bener-bener macet karena kala itu masih, yang pertama gratis, yang kedua masih 2 hari dibuka. Jadi animo masyarakat tentang tol baru Klaten ini cukup cukup rame teman-teman. Dan kemarin aku membuktikan dari Solo Kartosuro sampai ke sini itu cuma memakan waktu 15 menitan dengan jalan santai sekitar 100 km per jam. Ini benar-benar memangkas waktu kurang lebih sekitar hampir setengah jam sampai 40 menitan teman-teman. Ini untuk tol Klaten ini. Kasih gratis Pak nih Pak? Ini pun bayar ya kan? Pun bayar? Oh. Sampai tanggal 30 kemarin ya. Oh sampai tanggal 30 gratis ya? Nah, bisa kita lihat bagian atasnya nih teman-teman. Wah kayak dicat kayak warna kayu gitu ya. Padahal itu besi loh. Ini bareng sama City Trans HIS. Nah ini masih kencang nih teman-teman. Sos banget ini. Travel HIS model kayak gitu kalau di tol, wah nyalipin bisnis itu. Nah, sekarang jam 16.06 lepas dari mana nih? Klaten, tol Klaten. Kita masuk tol Klaten, kita lihat nanti kita masuk Surabaya jam berapa ya. Feeling gue sih ini cuma 3 jam doang sih. Saat ini masih ada 2 pintu tol yang ada di ruas ini, yaitu Klaten sama Karangwuni Delanggu. Dan pas Natal tahun baru besok rencananya nanti akan dibuka sampai ke Prambanan.
sekarang kita ada di gerbang tol Colomadu. Nah biasanya tuh bus-bus yang mau masuk tol itu dulunya masuknya lewat sini untuk yang Kartosuro. Sekarang ini dicopot semua, jadi dikosongin, dibongkar. Gak dibongkar sih, mestinya dilagi semua jadi los ini. Nah jadi ini rasanya kayak kita baru masuk di gerbang tol Colomadu teman-teman. Jam 16.19 loh, cepet kan? Dengan adanya tol baru ini, jarak dari Klaten sampai ke Kartosuro itu yang dulu 45 menitan, sekarang hanya 15 menitan aja loh. Dan kalau bener-bener udah nyambung sampai ke Jogja, kedepannya paling Solo ke Jogja cuman membutuhkan waktu 40 sampai 50 menit aja cuy. Wah asli nanti bakal cepet banget sih. Nah ini karena nggak ada ampiran-ampiran kan, sebelum nyampe Surabaya aku gunakan waktu ini untuk istirahat atau tidur dulu. Jam 18.53 kita lagi ada di kilometer 725 untuk isi solar. Tadi itu sempat berhenti di beberapa SPBU gitu buat cari solar, baru ketemu di sini. Nah ini udah selesai isi solar di kilometer 725 jam 7:03. Habis ini kita akan menuju ke Surabaya dan servis makan. Ini jam-jam lapar ini cuy. 2:30 dari Jogja, terus nyampe sini jam 7:30. Berarti berapa? 5 jam ya. Udah termasuk cari solar dan kena kemacetan di sepanjang mana tadi, Klaten sampai bukan Klaten sih, Prabaran sampai arah mau Klaten tadi macet parah. Jam 7:04 kita udah sampai di gerbang tol Warugunung, artinya kita udah masuk di Surabaya. Jadi tadi itu kita masuk Klaten, pas Klaten jam berapa ya? Jam 4. Jam 4 sekarang jam 7. 4, 5, 6, 7, 3 jam. Servis makan gitu. Oke. Amin. Oke. Ini krunya juga masih agak ragu-ragu tadi teman-teman. Apakah benar servis makannya di sini? Ternyata emang benar di sini. Nah, untuk Damri Royal yang tujuan ke Denpasar dari Jogja, dia servis makannya di Soto Seger Mbok Giem. Kita dikasih kupon kayak gini, kupon makan rute Surabaya, Denpasar, Jogja. Penumpang bisa juga naik dari Surabaya ini teman-teman. Kalau nggak salah tiketnya cuma 300.000. Selisihnya kalau nggak salah sekitar 99.000. Jadi kalau naik dari sini tuh bayarnya cuma 300.000 teman-teman. Untuk kelas yang super eksekutif lumayan murah sih. 300.000 berangkatnya malam ya, jam 8 mungkin ini. Nah tadi aku lihat di estimasi kedatangannya itu sekitar jam 22.00 kalau aku lihat di jadwalnya. Cuman mungkin karena ini tadi penumpangnya jemputannya dikit, lagi awal dan ada tol Klaten, mungkin kedepannya juga akan disesuaikan deh jadi jam 8 atau jam berapa gitu. Kalau jam 10 terlalu malam sih ya, karena ini masih perdana untuk bus Damri, ini perjalanan kedua. Jadi untuk perjalanan kedua yang kemarin launching, hari ini
unit ini yang jalan perdana. Oke, sekarang kita langsung aja servis makan di rumah makan atau warung soto Seger Mbok Giem. Soto ayam Sama apa? teh hangat manis. Manis orang sih mas? Manis. Oke. Kuponnya saya bawa ya. Oke, atur nuwun. Damri ini benar-benar servis makannya out of the box teman-teman ya. Kalau yang Imperial, yang double decker kemarin itu kan makanannya kerjasama dengan Reska. Ya naiknya dari Surabaya. Kalau yang ini makannya tuh di Soto Mbok Giem. Nah ini sekalian sama nunggu penumpang. Titik boardingnya tuh di sini. Untuk penumpang yang naiknya dari Surabaya, kita nikmatin soto Mbok Giem dulu. Tadi milih soto ayam, biasanya ada daging ayam sama bakso. Aku nggak milih soto daging aja yuk. Anyways, kita sekarang makan dulu. Untuk servis makan di sini ini menurutku ya, ini tuh enak banget, sotonya seger banget, terus rasanya tuh nendang banget gitu. Jadi bumbunya tuh kerasa banget enak. Cuman bagi aku yang perutnya ini karet, yang biasa makan prasmanan ambil banyak gitu, ini kok rasanya kurang teman-teman ya. Ini aku akhirnya pesan bakso satu lagi biar bisa ganjel perjalanan sampai nanti ke Denpasar karena perjalanan masih lama sih. Ya kurang lebih sekitar 12 atau 11 jaman lagi ke depan. Itu pun kalau nggak macet pelabuhannya ya. Ini aku nambah bakso lagi. Bakso ini nanti nambahnya berapa? Pikir belakang, yang penting kita makan dulu. Oke? Nah ini ronde kedua. Aku pesan sendiri. Jadi ini di luar paket ya. Nggak tahu harganya berapa. Ini aku pesan bakso nih teman-teman. Wah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada kikilnya ini, mantep nih. Cukup lah, ini nggak terlalu berat kalau ini. Oke, kita gaskan ronde kedua. Ini karena tadi kita belum sholat maghrib sama isya, sekarang kita sholat. Mumpung ada kesempatan nih teman-teman. Musolanya ada di sini, toiletnya di sini, dan wudhunya di sini. Wah pas banget. Udah selesai sholat, saatnya kita bayar. Tadi belum bayar baksonya. Bakso harus. Bakso satu, ya. Iya. Mau pakai iris? Ya pakai kris aja. 16.500. 16.500. Iya. Oke teman-teman, ini udah selesai servis makan dan tadi aku sempat ngobrol sama orang Damri yang ada di sini. Ternyata untuk titik poinnya Surabaya untuk yang rute Yogyakarta ke Denpasar itu bukan di Bungurase ya, tapi emang tempatnya di sini. Nanti di sini akan dibangun kayak semacam tempat ruang tunggu atau kantor gitu. Nah sementara ruang tunggunya di sini di warung kopi ini teman-teman. Sementara untuk yang Surabaya. Nah ini bisa dimundurin dulu. Menurutku ini teman-teman ya. Jadi kalau servis makan di sini itu untuk dari segi rasa itu enak banget, sotonya seger. Cuman porsinya itu loh, untuk aku yang tahu sendiri kan, kalau teman-teman ngikuti aku servis makan tuh ambilnya pasti banyak. Kalau ambil kayak gini, mungkin kayak di sistem kayak gini perutku kurang nih. Jadi aku tadi nambah sendiri, harganya 16,5 sih. Dan ternyata bus ini tuh jam 8 jadwalnya dari sini, karena kemarin aku lihat di timetable-nya yang ada di apps-nya, bukan apps-nya Damri, apps-nya Damri itu jam 10. Karena datangnya lebih awal, jadi jam 8 kedepannya akan dirubah sekitar jam 8 dari titik loket Jalan Ayani ini teman-teman. Wah tapi kalau jam 10, kalau jam 10 bisa jadi Surabaya Denpasar angkatan paling malam pakai Royal. Wah ternyata dia jamnya jam 8. Jadi yang termalam untuk rute ini Surabaya Denpasar itu masih dipegang oleh Bali Trans kayak gitu, yang startnya dari Bungurase sekitar jam 9. Oke, habis ini kita akan balik lagi menuju ke bus dan melanjutkan tidur lagi. Oke, kita sekarang persiapan berangkat jam 20.26.
Sampailah kita di gerbang tol Gending. Cuma butuh waktu sejam aja dari Kejapanan tadi. Ini merupakan gerbang tol paling ujung timur di Pulau Jawa. Wah, aku nggak bayangin sih kalau nanti udah sampai ke Banyuwangi makin cepetnya kayak gimana nanti. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya aku pengen lihat larinya Damri di jalur Pantura ini ya, mulai dari Probolinggo, Situbondo hingga Banyuwangi. Tapi kok mata ini nggak bisa diajak kompromi, pengennya tidur aja. Sempet sih ngerekam ketika bus ini lewat di PLTU Paiton. Tapi abis itu ketiduran dan bangun-bangun sekitar jam setengah 3. Kita udah masuk di Pelabuhan Ketapang yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kalau dihitung-hitung dari exit tol Gending jam 10 malam nyampe sini jam setengah 3, berarti 4,5 jam ya. Ya lumayan berarti larinya. Tapi sayang banget kalau itu aku nggak bisa mengabadikan momen larinya bus Damri ini. Kok nggak ada ngepel, saya tinggal pulang bikin kopi di rumah. Susah hidup itu. Terus dulu maju terus ke kiri, itu di belakang bis. Belakang sini, ini dah. Ya di sini aja. Ini sekarang jam setengah 3, kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang. Ini antrinya lumayan banyak nih, ada bus apa tuh wisata, OBL, ada Surya Trans. Ini bus yang aku naiki dan di sini ada Surya Bali Scania K360. Nah ini kenceng banget soal tadi, asli. Kayaknya yang bawa Mas Ahok deh. Dan ini adalah Scania yang udah nggak ori lagi dalamnya karena udah di remap oleh ASN yang premium. Lihat, makanya larinya kenceng banget. Udah Scania, masih logo serigala lagi. Wah, asli kencengnya luar biasa ini. Nah tadi tuh ketika pas ya Allah. Siap. Kaget. Di mobilmu. Itu sana. Pakai di sana. Berapa sih? Rilisan berapa? 1 tok. Oh 1 tok. Sangar. Ayo numpak iki. Loh, ini di Lampung ya? Iya Lampung. Sangat. Iya. Siap. Masa lali karo ngene iki. Oh iya. Nah satu hal nih teman-teman, ketika kalian pas ngantri kayak gini, pas kebelet jangan gunakan toilet bus ya, karena nanti akan jatuh di bawah situ langsung, nanti akan jadi bikin masalah. Makanya kita turun cari toilet di sini. Ini toiletnya, toilet pelabuhan.
Pas nyebrang gini, aku lihat di depan ada tulisan Royal Class. Ini kok kayaknya aku nyebrang Selat Sunda ya. Masih terbiasa dengan Royal Class, naik kapal kayak gini tuh adalah Damri di lintasan lambung ke Gambir ataupun ke Bandung. Nah, ini adalah saat-saat yang rawan nih, sekitar jam 3 menjelang subuh. Niatnya sih cuman pengen rebahan sebentar di sini ya. Lah kok bangun-bangun busnya udah keluar kapal. Jadi selama pelayaran aku tuh full tidur di dalam bus ini. Dan sekarang kita udah resmi nyampe di Pulau Bali. Masih di sekitaran area Pelabuhan Gilimanuk Jemberana pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Bali. Nah, dari sini menuju ke Denpasar kota itu biasanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan ya. Cuman biasanya kalau udah kelihatan matahari gini pas nyampe Gilimanuk, biasanya menuju ke arah Denpasarnya udah rame. Apalagi ini kan jam-jamnya anak sekolah ataupun jam berangkat kerja. Wah, alamat bisa lebih lama nih, lebih dari 3 jam nih nyampenya nanti. Ini aku baru sepenuhnya sadar. Jadi tadi itu ketika pas selepas Surabaya aku kan menikmati kenyamanan kursi ini, kebablasan teman-teman. Pas di pelabuhan tadi juga ditambahin parkirnya truk yang sebelah tuh mepet banget, jadi pintunya itu nggak bisa dibuka dengan sempurna. Jadi wes tidur aja di bus ini. Sekarang udah jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia bagian tengah waktu Bali ini ya. Kita saat ini udah mau masuk di perbatasan antara Jemberana dengan Tabanan. Nah, di sebelah kananku ini ada jalur pinggir pantai nih teman-teman. Habis ini kita akan ke depan untuk lihat jalur pinggir pantainya ya. Overall ini emang bus enak banget buat istirahat. Cepet tapi nggak bikin goyang terlalu parah gitu loh teman-teman. Jadi pembawaannya kencang tapi smooth lah kayak gitu. Cuman minusnya kalau tadi ketika bus lepas dari pelabuhan atau di jalan ke Arata kayak rute Probolinggo, terus Probolinggo, Situbondo dan sebagainya, itu emang umur nggak berbohong sih ya. Ini bagian atas cuma agak berisik, cuman masih bisa diterima lah ya teman-teman. Lalu dengan harga 400.000 dapat kursi kayak gini masuk sih ya, walaupun emang ada beberapa fasilitas kayak snack dan mungkin makan yang sedikit dikurangi, tapi emang ya 400.000 dapat kursi gede kayak gini kapan lagi cuy di rute panjang Jogja Denpasar. Nah ini udah lewat pinggir laut nih, yuk kita sekarang ngerekam pinggir lautnya ya. Sekarang kita masuk di wilayah Kabupaten Tabanan teman-teman, meninggalkan Kabupaten Jemberana. Waduh. Ya, iki cen wae kudu wae 3 itol iki, Pak. Tapi nggak tahu kapan pembangunannya.
kulino ning tol Trans Jawa wae. Paling mek 80 kilo paling sejam. Iki sorong jam setengah lagi. Berarti hari tadi driver 3 berarti ini. Iya. Ini pengenalan. Pengenalan jalur. Iya. Jalannya emang rodok sempit. Iya sekali. Pantai. Oh, enten niku ne to. Oh, enten air ya. Oh. Enten anune piyambak. Oke. Nah, ini sekarang kita lagi memasak air nih teman-teman. Wah, ini sih canggih banget ya. Kayaknya aku baru lihat deh model kayak gini di bus umum. Canggih banget, cuman kayaknya nggak semua penumpang bisa mengoperasikan ini. Jadi harus minta tolong ke krunya untuk bikin kopi atau bikin teh gitu. Ini ada teh, kopi, creamer. Ini kalau dilihat susunannya ini udah kayak di hotel-hotel berbintang gitu ya. Pakai kayak ginian. Ini udah 67 derajat. Wah, keren ini. Suangar. Terus di sini udah ada apa namanya? Galonnya di bawah. Ini kayaknya mahal banget ini teman-teman. Kok nggak ambil yang praktis gitu ya? Ya mewah sih, gokil sih, keren. Ada coffee makernya kayak gini, cuman nggak semua orang sih ini bisa mengoperasikannya. Takutnya nanti malah kepencet-pencet malah rusak atau gimana gitu. Nah, ini kalau udah 100 ini langsung ngeluarin asapnya nih di sini teman-teman. Jadi tandanya dia udah mendidih, udah matang, airnya siap untuk dihidangkan. Oke, mantep. Nah, ini aku bikin teh nih teman-teman. Bener-bener panas banget. Tapi ya gitu, dengan effort yang lebih dibandingkan dengan model kayak dispenser gitu. Ya, nama juga masih baru pertama kali nyoba ginian. 3 driver itu juga masih pengenalan jalur. Jadi memang ada yang beberapa yang belum pernah ke Bali juga. Makanya ini di training itulah istilahnya teman-teman, sambil jalan. Beliau juga ngomong kalau ini memang masih belum top pelayanannya Damri untuk rute ini karena masih banyak pembenahan. Ya namanya juga belajar untuk mencapai sesuatu yang layanan yang diinginkan atau layanan yang bagus itu kan juga butuh proses mungkin teman-teman ya, nggak bisa langsung instan. Tapi kalau aku dikasih tahu bocoran ke depan untuk rute Denpasar Jogja untuk Damri ini, aku oke lah. Ini bakal menjadi suatu kejutan ya teman-teman, asli. Mungkin tahun depan mungkin ya, setelah kalau ini misalkan penumpangnya laku, itu akan dilanjutkan dengan unit yang lebih wow lagi pokoknya. Ditunggu aja deh pokoknya. Aku nggak berani bilang dulu, biar kejutan katanya. Kayaknya pelanggan Damri yang sering nyobain atau naik bus Damri di rute Trans Jawa kayak Malang Jakarta, Surabaya Jakarta yang terkenal sat-sat cepet, itu kayaknya nyoba rute ini kaget ya walaupun sama-sama pakai Damri, karena emang jalur menuju ke Bali itu nggak bisa diprediksi teman-teman. Yang pertama itu masalah pelabuhan, kadang pelabuhannya lancar, kadang pelabuhannya kusut kayak semalam, jadi antrinya lumayan lama, terus bisa juga buka tutup pelabuhan karena cuaca buruk, dan bisa juga faktor yang lain yang menentukan lama nggaknya jalurnya ini tuh
masuknya Bali. Kalau misalkan masuknya Bali masih gelap atau masih belum di bawah jam 5 lah ya, itu masih oke karena jalanan masih sepi. Tapi kalau udah lewat itu ya kayak gini, apalagi depan ini ada kayaknya truk angkutan muatan berat deh. Jadi jalannya cuma segini doang, mungkin 20-30 udah dari tadi. Ya kayak gini teman-teman. Ini emang jalur Gilimanuk sampai Denpasar ini udah saatnya butuh jalan tol kayaknya ya. Kalau ngandelin gini terus susah, tapi nggak tahu juga ya kenapa kok belum dibangun jalan tol. Soalnya aku dengar itu beberapa waktu yang lalu dengar udah ada wacana untuk pembangunan jalan tol Gilimanuk sampai ke Denpasar ya. Tapi malah yang aku dengar malah pembangunannya didahulukan itu yang LRT atau LRT yang bawah tanah itu loh, jaringan kereta perkotaan di sekitaran Denpasar. Itu mungkin yang akan dikerjakan lebih dulu teman-teman. Tapi kalau dihitung-hitung waktunya juga lumayan sih teman-teman ya. Soalnya kalau biasanya kita naik bus Jogja itu kan keberangkatan rata-rata jam 11 ya. 11 lalu jam setengah 12, ini berangkatnya aja udah setengah 3. Terus biasanya kalau bus reguler itu nyampe sini itu sekitar jam 7, jam 8. Ini jam 8 masih di sini, perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi. Ya kita nanti mungkin akan nyampe di Ubung lah mungkin sekitar jam setengah 10 mungkin ya, atau jam 10-an. Tadi juga di pelabuhan kita juga barengan sama Surya Bali yang Scania yang bawanya Mas Ahok. Cuman nggak tahu Scania-nya itu dia di belakang atau di depan, karena tadi itu ini kayaknya kepisah kapal. Mungkin juga barengan sih teman-teman. Jalannya juga cuman ini doang dan jalannya padat banget. Wah, kayaknya nggak mundur cuy. Oh, mesin depan. Deg-degan sumpah. Diikutin lama-lama pelan mundur. Wah, di depan masih ada halangan lagi tuh. Banyak banget kendaraan berat. Jadi jalannya yo kayak gini lagi. Jam segini kan belum nyampe ya, untungnya untuk servis snack yang kemarin dibagiin belum tak makan. Ini penyelamat banget ya teman-teman. Ini tuh rasanya persis kayak teman-teman kalau pernah beli itu roti O ya, kayak gini. Ada coklatnya di dalamnya, tambahnya ini lembut, terus di sini tuh ada kayak rasa cappuccino gitu loh teman-teman. Lumayan sih, kayak rotinya juga ukurannya lumayan gede, jadi bisa buat ganjal perut sampai nanti nyampe ke Denpasar 1,5 jam lagi. Tapi nggak tahu juga loh, jalannya juga segini, depan ada truk segitu banyaknya. Nah ini kita udah sampai di dekatnya terminal persiapan ini, jadi udah nggak lama lagi ya. Habis ini kita akan lewat Mengwi, terminal Mengwi, dan masuk Denpasar deh. Gauri ini teman-teman, tronton yang tujuan ke Jakarta, keberangkatan pagi jam 9. Nah, ini kalau nggak salah dulu yang GH berapa ya, yang platnya 35 kalau nggak salah, Gauri, Mas Bahit sama Pak Yanto. Jam segini udah berangkat, dan dia biasanya ya kalau normal nyampe Jakarta tuh subuh loh teman-teman. Emang angkatan gokil, kenceng banget tronton satu itu. Jam 9.22 kita sekarang ada di terminal Mengwi, terminal terbesarnya Bali. Nah ini
Nih, masuk nggak? Karena masih pertama kali ini, masih bingung. Masuk. Nah, berarti masuk nih teman-teman. Terminal. Jadi ini sekarang kita lagi ada di Terminal Mengui, karena ini adalah perjalanan perdana dari bus Damri. Yang bus ini, kalau yang untuk yang rutenya ini memang kedua, tapi ini yang perdana untuk yang unit ini. Jadi punya minta pengawalan dulu ke Damri cabang Denpasar ini untuk dari Terminal Mengui ini dibawa masuk ke dalam kota Denpasar teman-teman. Karena kan juga masih belum tahu jalurnya ya. Jadi kita lagi nunggu koordinasinya nih teman-teman. Ya kayak gini, kalau PO bikin jalur baru itu nggak semudah atau sesmooth yang kita bayangkan. Kita kan tahunya cuma naik bus, bayar, udah selesai gitu, dapat pelayanan. Cuman ini aku akan ngasih tahu POV sebagai PO yang awal-awal buka jalur green itu kayak gini. Seru sih kalau dilihat. Seru, terus banyak tantangannya gitu. Ya bisa jadi referensi teman-teman semua lah. Gak semuanya kalau yang di jalanan itu bisa lurus, bisa bisa dibilang lancar-lancar aja tuh. Seninya kayak gini. Makanya kalau bus akap sama bus pariwisata itu memang lebih kelas berat untuk yang kelas akap, karena banyak banget variabel-variabel yang harus diperhatikan dan diperhitungkan secara matang gitu teman-teman. Jadi ibaratnya kalau bus akap ini nih kayak restoran yang buka tiap hari. Kalau yang bus pariwisata itu yang usaha catering, jadi ada order dia baru masak. Kalau restoran kan setiap hari masaknya sama kayak gini. Jadi habis ini kita akan mungkin nyampe di Denpasar sekitar setengah jam lagi. Aku nanti akan turun di Terminal Ubung aja. Jadi nggak sampai ke Denpasar karena hari ini aku akan TikTok lagi dari Denpasar. Ini ada jadwal jam 12 tepatnya di Terminal Mengui. Naik bus Kramat Jati langsung menuju ke Jakarta. Jadi nanti aku numpang mandi di garasi bus di sekitaran Pidado sana. Oke? Itu di Tian Mas tadi tuh teman-teman. Iya, Bu ya. Yang mundur tadi. Ya. Nurunin penumpang di Ubung dulu, Pak. Oke, ada Indomaret. Apa? Indomaret nih kemauan. Indomaret. Nggih niki mawon. Pak monggo. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Alah mboten, pas niki. Punten ya, Mas. Nggih. Ngapunten, Mas. Siap. Mboten apa aman. Semangat ya, Pak nggih. Masukane nggih, Mas. Napa? Pasti nggih. Monggo, Pak. Akhirnya kita sampai di depan Terminal Ubung jam 10:30 nih teman-teman. Yeay. Nah ini bus melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan akhir, yaitu di poolnya yang ada di Denpasar kota sana. Kalau Damri rata-rata punya pool di tengah kota ya, karena kan busnya negara. Jadi biar bisa masuk di mana? Tengah kota sana teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga aja bisa menjadi referensi atau pilihan kalian naik bus dari Denpasar atau dari Jogja menuju ke Denpasar ataupun sebaliknya. Ngomong-ngomong untuk seat 21 ini masih 2 pemain nih, Damri sama satu lagi PO Tamijaya yang juga bikin seat 21 super eksekutif ataupun big top. Nah ini sekarang aku jalan di depan Terminal Ubung nunggu jemputan temen. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Gak sampai 2 jam, sekitar jam 12 waktu setempat aku udah ada jadwal keberangkatan menuju ke Jakarta pakai bus Kramat Jati. Gimana kelanjutannya? Untuk itu jangan lupa subscribe agar gak ketinggalan update-nya.